Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari dari kelas 12 TP2. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang penjelajahan samudra. Mari kita simak baik-baik. Latar belakang penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra adalah abad di mana ditemukan daerah-daerah baru, juga jalur-jalur pelayaran baru menuju dunia timur untuk mencari rempah-rempah. Zaman atau abad penjajahan mengacu pada periode sejarah sejak abad ke-15 hingga akhir abad ke-17 yang ditandai dengan berlayarnya para pionir penjelajahan Eropa untuk menemukan sumber-sumber komoditi dagang dari timur. Dilihat dari kronologi sejarah, zaman ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Eropa menuju zaman Renaissance dan zaman pencerahan, tetapi menjadi pemicu penjajahan di Amerika dan Asia. Penjajahan samudra juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Setelah bangsa Turki Utsmani dapat menguasai Konstantinopel pada tahun 1953 Masehi, maka para pedagang bangsa Eropa dilarang berdagang di luar tengah, sehingga bangsa-bangsa Eropa sulit memperoleh rempah-rempah. 2. Terpengaruh oleh ajaran Copernicus bahwa bumi itu bulat. 3. Tertarik dengan kisah perjalanan Marco Polo, seorang musafir dari Venesia, Italia, yang dikatakan dalam buku Imago Mundi, yaitu berhasil mengunjungi India, Indonesia, dan Cina. 4. Timbulnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penemuan kompas, navigasi, mesin, dan peralatan kapal yang mempermudah pelayaran. 5. Terdorong mewujudkan semangat Gold, Glory, dan Gospel, yang artinya mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen. 6. Semangat Reconquista, balas dendam yang dimiliki oleh bangsa Eropa akibat kekalahan dalam Perang Salib. Penjajahan bangsa Portugis. A. Penjajahan bangsa Portugis. Orang-orang Portugis merupakan pelopor untuk berlayar mencari daerah penghasil rempah-rempah. Keberanian orang-orang Portugis untuk menjelajahi samudra itu juga didukung oleh seorang pangeran Portugis yang bernama Henry Pelaut 1394 sampai 1460. A. Penjajahan bangsa Portugis. 1. Bartolomeu Dias berangkat dari Lisabon, Portugis pada bulan Agustus 1487. Ketika sampai di ujung selatan benua Afrika, kapal Dias terkena badai topan. 2. Vasco da Gama pada tanggal 8 Juli 1497, Raja Portugis Manuel I memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias. Ekspedisinya dilakukan melalui laut sepanjang pantai Afrika Barat. Alfonso de Albuquerque setelah beberapa lama menduduki Calcuta, orang Portugis sadar bahwa penghasil rempah-rempah bukan India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. B. Penjajahan bangsa Spanyol. Berikut ini para penjelajah Spanyol yang melakukan pelayaran ke dunia timur. 1. Christopher Columbus pada tanggal 3 Agustus 1492, dengan menggunakan 3 buah kapal, yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta. Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. 2. Ferdinand Magellan
pada tanggal 10 Agustus 1519, Magalhaens berlayar ke barat didampingi oleh Kapten Juan Sebastian Delcano dan seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. C. Penjajahan bangsa Belanda 1. Barents. Pada tahun 1594, Barents mencari daerah timur Asia melalui jalur lain, yaitu ke utara. 2. Cornelis de Houtman. Pada tahun 1595, de Houtman dengan 4 buah kapal yang memuat 249 orang awak beserta 64 meriam memimpin pelayaran mencari daerah asal rempah-rempah ke arah timur, mengambil jalur seperti yang ditempuh Portugis. 3. Abel Tasman. Abel Tasman berlayar mencapai perairan di sebelah tenggara Australia. Pada tahun 1642, ia menemukan sebuah pulau yang kemudian dikenal dengan nama Pulau Tasmania. D. Penjajahan bangsa Inggris 1. Sir Francis Drake. Pada tahun 1577, Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. 2. Pilgrim Fathers. Pada tahun 1607, rombongan yang menamakan diri Pilgrim Fathers melakukan pelayaran ke arah barat. 3. Sir James Lancaster dan George Raymond. Pada pelayaran tahun 1591, Lancers berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan Penang sampai di Inggris pada tahun 1594. 4. Sir Henry Middleton. Pada tahun 1604, pelayaran kedua H yang dipimpin Sir Henry Middleton berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Bandan. 5. William Dampier. Pada tahun 1688, Dampier melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Australia. Ia terus melanjutkan pelayaran dengan menelusuri pantai ke arah utara. 6. James Cook. Pada tahun 1770, Cook berhasil mendarat di pantai timur Australia dan menjelajahi pantai Australia secara menyeluruh pada tahun 1771. Kesimpulan, sejak abad ke-13, rempah-rempah memang merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Hal ini mendorong orang-orang Eropa berusaha mencari harta kekayaan ini sekalipun menjelajah samudera. Keinginan ini diperkuat dengan adanya jiwa penjelajah. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa penjelajah, terutama untuk menemukan daerah-daerah baru. Mereka berlomba-lomba meninggalkan Eropa. Mereka yakni bahwa jika berlayar ke satu arah, maka mereka akan kembali ke tempat semula. Thank you, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.